Oke teman-teman, selamat datang, selamat berkunjung kembali di channel Sobatku Yes. Kali ini teman-teman saya akan membahas tentang Jaguar ya. Jaguar, apa yang saya bahas teman-teman mungkin bukan soal aplikasi ini tidak scam, aplikasi ini bagaimana atau aplikasi ini bagaimana. Tetapi yang saya bahas di sini teman-teman, apakah pantas kita salahkan leader atau orang yang mengajak kita di aplikasi ini. Nah, jadi tentu ada poin-poin nanti berikut yang saya akan jelaskan juga. Ketika apa yang terjadi di aplikasi ini, langkah yang kita buat itu apa? Apakah kita bisa melapor ke pihak berwajib? Nah, tentunya kita akan jelaskan nanti di sini dan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami teman-teman, dan saya akan jelaskan di sini nanti ya. Nah, jadi yang belum subscribe channel Sobat Kries silahkan di subscribe teman-teman ya. Yang sudah support dan sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih teman-teman. Nah, jadi saya juga menginformasikan di video kali ini teman-teman, ada dana kaget ya. Ini bukan promosi ya, tetapi memang memberikan dana kaget. Kalau promosi itu beda dengan memberikan ya. Kalau promosi berarti mempromosikan sesuatu, tapi di sini saya memberikan dana kaget, dan jelas dana kagetnya ada. Nah, itu dia. Nah, jadi cara mendapatkan dana kaget di sobatkuyes.com, di channel Sobat Kuyes, yaitu silakan teman-teman berkunjung di www.sobatkuyes.com atau sobatkuyes.com saja. Ketika teman-teman ketik di browser akan muncul seperti ini. Ya, dan kemudian teman-teman klik garis 3 ini. Garis 3 ini adalah menu-menu yang ada di website Sobat Kuyes ya, dan kemudian ada salah satu menu yaitu dana kaget. Nah, dana kaget di sini. Nah, jadi kemudian apabila muncul seperti ini teman-teman, silakan teman-teman close saja dengan klik X ini, dan berikut itu akan muncul detail dana kaget. Nah, jadi bagi teman-teman kadang yang mengatakan, iya bagaimana cara dana kagetnya, kok nggak ada begini-begini ya, padahal di setiap video itu saya sudah kasih tahu tutorialnya teman-teman ya. Tapi mungkin kemungkinan ya teman-teman berkomentar tanpa menonton video, jadi seperti itulah dia. Nah, jadi teman-teman, ini detail dana kaget yang hampir setiap hari ya, dan ini sudah didapatkan oleh orang-orang yang mengklik dana kaget dari saya. Nah, jadi tanggal 4 kemarin teman-teman, mohon maaf kita tidak up karena saya sibuk ya, dan bahkan tidak ada konten sama sekali. Dan di tanggal 5 ini nanti saya akan adakan di sini tanggal 5. Jika sudah ada, tinggal teman-teman klik di sini. Kalau sudah klik di sini, tidak cukup di sini teman-teman. Nah, itu dia. Satu lagi langkah yang perlu teman-teman tempuh, yaitu silakan masuk di sini, baru temukan logo dana kaget. Nah, logo dana kagetnya seperti ini. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi tinggal teman-teman klik yang ini dan akan masuk ke aplikasi dana teman-teman. Dan tentunya teman-teman harus tahu, dan saya informasikan bahwa hanya 50 orang tercepat. Makanya jangan ketinggalan video-video yang saya upload setiap hari teman-teman ya, supaya ada pengumuman video ini seperti yang tadi saya umumkan kan. Di video kali ini ada dana kaget. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lanjut ke aplikasi Jaguar teman-teman ya. Tentu di grup ya, di grup dari kemarin banyak yang menyalahkan leadernya, banyak yang menyalahkan orang-orang yang bergabung di Jaguar ini yang mengajak ataupun gimana ya. Nah, tentu kita harus tahu ya, sebenarnya untuk aplikasi ini, orang tersebut pun tidak mengajak kita, mungkin ada pihak lain yang menginformasikan ke kita. Bahkan sekarang itu sudah menjadi peluang untuk konten kreator aplikasi-aplikasi seperti ini teman-teman ya. Jadi kenapa ya, apa kita perlu salahkan leader kita, apalagi konten kreator? Ya mungkin kalau konten kreator yang tidak paham tentang aplikasi, mungkin mereka mengatakan bahwa ini aman 100% dan tidak ada kemungkinan scam. Ya, kalau saya secara pribadi ketika mereview aplikasi yang tidak jelas yang seperti ini, ya saya katakan bahwa tetap waspada dan hati-hati, berani deposit, berani mengambil resiko. Nah, jadi tentu mungkin di luar sana secara offline atau apa-apa ya, kita yang bermain aplikasi ini harus paham tentang aplikasi ini dulu sebelum menginformasikan ke orang lain ya. Jadi walaupun ya mungkin leader sudah menyampaikan ke kita, orang yang ajak kita menyampaikan kita, mungkin dia karena silaf atau karena hanya pengen supaya orang gabung, ya dia mengatakan bahwa
Ini apalagi hanya menginformasikan bahwa bonusnya gede, sekian gede, sekian gede, dan sekian, sekian, dan sekian. Nah, jadi tentu yang kita diajak harus berpikir secara logika, harus mencari informasi yang benarnya bagaimana. Nah, jadi ketika kita gabung di sini, kita itu harus wajib tahu. Nah, kan begitu. Nah, jadi ketika kita diajak, ya mau tidak itu urusan kita. Nah, kalau kita mau berarti kita udah paham risiko. Kalau kita tidak mau berarti ya sudah. Nah, walaupun leader kita mengajak kita, tapi keputusan di mana? Keputusan di kita, teman-teman. Ya, apalagi yang ngasih konten, yang kasih konten ya untuk aplikasi-aplikasi, ya keputusan adalah ke teman-teman semua. Ke teman-teman. Teman-teman juga berpikir dong, apapun itu ceritanya aplikasi, biarpun orang lain mengatakan ke kita 100% aman, ya kalau saya bilang 100% membayar ya wajib, wajar. Kenapa? Karena memang membayar. Tetapi kita nggak tahu ke depan bagaimana. Nah, itu dia. Jadi perlu kita ketahui, teman-teman. Kalau kita ketahui kita dibayar, sumbernya dari mana ya? Sumber ini kita dapat sekian persen dari mana? Oh, berarti kalau nggak jelas dong, berarti nggak benar dong. Bisa scam dong, bisa tutup dong. Menipu artinya, memang menipu. Nah, tapi kita nggak bisa berhentikan, ya. Pemerintah aja nggak bisa berhentikan sekarang aplikasi-aplikasi scam. Bagaimana dengan kita? Jadi sesuai dengan lacak searching saya, aplikasi scam ini kayaknya sudah mendunia, teman-teman. Ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Malaysia sana juga searching, kalau Anda paham tentang bahasa Malaysia, bisa searching aja di Google, banyak sekali aplikasi scam juga yang dibuat di sana. Dan di luar sana juga banyak, di Netherlands apa-apa, di negara lain banyak juga ya aplikasi-aplikasi scam yang mirip-mirip semua seperti aplikasi yang sekarang ini. Nah, tentu teman-teman pahami ya, pada awalnya muncul Jaguar mungkin pertama Jaguar versi terbaru dari tipe judi bola, dari tipe tebak skor. Nah, ini adalah versi pertama. Nah, kenapa ini dimunculkan sebelumnya, teman-teman? Karena sebelumnya nonton video, like dan screenshot ya sudah banyak, baru kemudian order fiktif ya, order belanja fiktif sudah banyak. Nah, jadi mereka mengalihkan programnya, mereka mengalihkan misinya ke tebak skor. Nah, jadi yang tidak masuk akal di Jaguar kemarin itu adalah tebak skor yang pasti menang atau break even profit. Nah, itu yang salah. Dan kemudian baru-baru ini juga bahwa ada aplikasi, banyak sekali aplikasi yang khususnya tebak skor, dan kemudian juga ada break evennya, ada apa-apanya. Dan itu saya katakan, teman-teman, itu tidak jelas. Itu adalah bagian dari Jaguar ini sendiri. Kenapa mereka munculkan itu? Karena Jaguar mereka rancang untuk scam, dan kemudian mereka munculkan yang lain. Dan saya katakan pemilik aplikasi yang lain itu adalah, saya rasa, bagian dari Jaguar. Ya, saya rasa bagian dari Jaguar. Dan misalnya ketika nggak ada break event pun, ya misalnya nggak ada tetap top skor yang pasti kita menang, dan ini tebak skor salah, itu menurut saya ya saya nggak tahu ya, saya kurang juga, mohon maaf, saya juga kurang misalnya paham dengan judi bola yang selama ini dimainkan. Yang saya tahu itu tebak skor benar, ya tebak skor benar, teman-teman. Yang saya tahu teman-teman saya bermain biasanya ditebak skor menang, ya mereka misalnya menebak skor sekian 1-0 berlipat-lipat nanti. Nah, itu, dan itu tidak akan scam. Kenapa? Karena peluang kekalahan lebih besar. Tetapi saya katakan, kalau tebak skor salah, peluang untuk menang itu banyak. Ya mungkin tidak sekian persen yang kita dapatkan ketika tebak skor kita itu betul-betul salah. Tetapi kalau kita secara logikanya, pasti banyak yang akan profit ya menemukan tebak skor salah. Nah, itu dia. Nah, jadi itu apakah real? Misalnya judi bola? Tidak, menurut pribadi saya, teman-teman. Nah, jadi berikut, teman-teman, kita juga harus bahas ya
mengenai aplikasi ini, aplikasi Yagoal, aplikasi scam ya. Misalnya kita melakukan laporan ya. Saya nggak tahu selama ini beberapa aplikasi yang memang scam ya, saya nggak tahu beritanya, oh ini sudah ditangkap, ini sudah ditangkap ya. Ada berita-berita sebelumnya itu adalah orang-orang yang dikorbankan oleh pihak aplikasi ya. Makanya hati-hati, dan itu semua tidak benar, dan itu semua sudah lepas karena mereka juga sebagai korban. Nah itu dia. Nah seperti baru-baru ini kita lihat di aplikasi Yagoal bahwa mereka korbankan ya salah satu orang atau member dengan menjadikan ini. Nah tentu kalau kita gas itu orang, kalau kita sebenarnya tidak memenuhi kali ya. Dan apalagi kalau kita melapor itu teman-teman, kita harus bisa menemukan data valid ya. Ya siapa aja korbannya. Karena kenapa saya tahu? Karena saya sudah juga pernah terjun langsung ke Polda Metro ya, ke Polda Metro teman-teman, membuat laporan tentang aplikasi. Ya mungkin teman-teman sudah tahu lah sebelumnya gimana ya. Saya juga dikorbankan oleh sebuah perusahaan, sebuah aplikasi yang mengedepankan saya ya. Mungkin kenapa saya percaya hari itu, karena saya lihat orangnya muncul. Nah ini yang membuat kita apa sebenarnya, orang yang muncul aja susah untuk dicari. Nah kenapa seperti itu ya? Kita harus ngumpulin data valid ya. Misalnya apa namanya itu di laporan, biasanya kita wakili member-member yang rugi ya, yang rugi disertai dengan bukti semua data-data mereka kita ambil, kemudian kita ambil tanda tangan mereka, dan tentunya ada nominal-nominal yang menjangkau itu versi hukum apa yang kena. Nah gitu. Nah jadi salah satu juga pertanyaan pihak yang berwajib hari itu ya, yang membuat saya ketawa dan mereka juga ketawa teman-teman. Nah mereka tanya ini, karena saya bilang ini aplikasi scam. Nah mereka bilang itu aplikasi scam kenapa dimainkan, udah tahu aplikasi scam kenapa dimainkan. Nah itu salah satu. Dan kemudian bukankah sudah diingatkan oleh SWI, dan mereka bilang begitu, hati-hati dan waspada, jangan bermain ya. Tapi kenapa dimainkan? Itu dia. Nah hari itu kan yang namanya yang saya dikorbankan itu, yang saya diapain itu kan ada izinnya. Maka saya bilang ini ada izinnya pak, ada kantornya. Nah baru mereka bilang oh iya, kalau ada ya udah, kalau lengkap ininya, tapi harus ini tadi. Nah kemudian mereka tanya lagi, ada nggak persyaratan ketika memasuki aplikasi? Itu udah disetujui dan udah dibaca semua. Waduh, saya juga gawat di situ jadinya. Kenapa? Karena setiap aplikasi ada perjanjian pengguna. Nah seperti di Yagoal, perjanjian pengguna itu harus dibaca. Nah artinya kalau kita bermain di aplikasi ini, artinya kita sudah setujui perjanjian pengguna ini. Nah ini menjadi salah satu bukti nanti kepada pihak berwajib menelusuri. Tapi kalau kita sudah setujui apa yang mereka katakan di dalam, kalau mereka bilang ya ini tutup apa-apa, nanti jangan apa-apa, nah itu kita kena juga. Karena kenapa? Kita sudah diingatkan oleh pemerintah, SWI ya. Mungkin lembaga kepemimpinan SWI itu kan biasanya OJK ya. Ini kadang-kadang orang nggak bisa membedakan OJK dengan SWI. Padahal SWI itu salah satu tim atau lembaga yang bergabung di dalamnya. Ya banyak itu. Kementerian ada, kepolisian ada di dalam. Itulah SWI. Jadi nggak fokus ke OJK. Cuman kenapa menonjol SWI dengan OJK? Itu kadang kita bilang bahwa OJK, kenapa menonjol OJK? Karena pimpinan lembaga ini, SWI ini adalah OJK. Nah itu dia. Nah jadi Bapak Ibu, itulah yang saya alami semenjak saya melakukan buat laporan gitu ya. Nah jadi itu. Kemudian rekening ya, virtual akun yang kita gunakan selama deposit itu rata-rata tidak valid nanti. Tak kenapa? Permainannya di mana? Apa-apanya di mana? Saya juga kurang tahu teman-teman. Nah ya, jujur saja saya sudah langsung ke pihak bank BCA ya, ketika ada kan deposit di BF itu dulu ya, melalui virtual akun BCA. Saya tanya ke BCA, Pak tolong ini dicek, ini uangnya kemana di virtual akun ini. Nah itu ke rekening siapa? Karena kenapa? Di balik virtual akun itu ada rekening ya, ada rekening yang secara resmi, itu artinya secara benar datanya. Nah secara benar datanya, jadi diceklah virtual akun ini. Nah kemudian ketika dicek katanya Pak valid, tidak valid Pak, kami tidak menemukan virtual akun ini.
Nah, saya bilang kok bisa ya, padahal uangnya masuk. Nah, itu yang membingungkan saya tidak mau perdalam itu karena saya pikir aduh ini pasti ribet. Nah, itu satu hal yang kita harus tahu. Nah, kemudian ribetnya pasti ada. Ya, itu tadi ribetnya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Nah, jadi itu yang saya berikan pemahaman sedikit tentang aplikasi-aplikasi scam. Nah, jadi kalau kita bermain di sini, kita harus wajib paham dengan risiko. Ya, kita nggak usah salahkan orang-orang yang bergabung. Ya, biarkan dia bergabung. Kita nggak usah salahkan orang-orang yang promosi. Ya kan urusan kita dong kalau kita mau gabung atau tidak. Ya. Semua juga iklan, semua juga promosi, nggak ada yang betul, nipu. Ya. Seperti gini, misalnya apa ya? Ya promosi-promosi, misalnya iklan-iklan apa itu ya? Misalnya sampo. Wow, sampo langsung, misalnya langsung lurus rambut kita lah, langsung apalah. Itu kan promosinya kan, itu kan bahasa promosi. Nah, jadi realitanya, kenyataannya belum tentu seperti itu hasilnya, teman-teman. Ada lagi ya. Apa namanya? Odol ya, atau apa itu ya? Odol mau gunakan obat gigi odol itu ya. Kali kita sikat gigi kita sikat udah putih langsung, wah, bersinar. Nah, kita sadarkah itu bahwa hanya promosi? Kita sadarkah itu pasti hasilnya tidak seperti itu? Nah, itu yang harus kita ketahui tentang promosi, tentang iklan, teman-teman. Ya, jadi orang-orang juga mempromosikan apanya? Belum tentu. Tapi keputusan kepada kita. Mau nggak kita beli? Ya, kalau aplikasi ini mau kita nggak join? Nah, makanya kita harus tahu dong. Nah, itu dia. Nah, jadi yang penting tetap semangat buat teman-teman, apalagi pemainnya Goal. Ya, jangan berputus asa. Ya, memang resiko ya resiko. Ya, tapi itu tadi memang kita juga pasti merasakan sesuatu. Itu bohong kalau orang mengatakan, soknya mengatakan gini-gini. Ya, aduh, itu terlalu. Ya, itu hanya omongan di bibir, teman-teman. Padahal di hatinya, waduh, lumayan. Ya, saya juga di BF dulu ya, banyak juga yang korban besar-besaran. Ya, tapi memang mereka bilang ya udahlah. Tapi tetap juga sebenarnya ya hati kita juga kan lumayan itu uang. Kalau ratusan juta ya kan. Ya 1 juta aja ya, mungkin kalau 1 juta lah bagi-bagi orang banyak uang ya recehan itu. Tapi bagi kita yang tidak, apalagi yang mengatakan dalam modal pinjaman atau apa-apa, ya Tuhan. Ya, saya kadang sedih juga sih. Ya. Tapi ya tentu memang kita mengejar kehidupan ini, teman-teman, perlu action, keberanian yang betul-betul ada. Ya, kalau tidak ada mungkin kita nggak akan dapat hasil. Dan makanya saya sering sampaikan bahwa ayo kalau bermain aplikasi simak dulu, perhatikan dulu umurnya bagaimana. Ya, saya juga sampaikan bahwa umurnya memang tidak menjamin. Tetapi setidaknya dari beberapa aplikasi yang kita mainkan ketika umurnya masih baru, maka itu biasa saja terbantu. Ya, bisa saja kita untung dari sebuah aplikasi. Nah, makanya hati-hati, jangan langsung door. Ya, misalnya door langsung sekian juta, itu jangan. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan, ketika aplikasi ini baru pun, ketika banyak yang deposit, mereka udah tahu hasilnya sekian, udah mereka bisa lari. Nah, itu dia teman-teman. Mohon maaf apabila terlalu panjang cerita saya. Ya, terserahlah kalau teman-teman menganggap ini bermanfaat. Kalau menganggap ini sampah, ya nggak masalah bagi saya. Tetapi saya tidak akan bosan menyebarkan hal yang baik dan bermakna bagi orang lain menurut pribadi saya. Sorry teman-teman, terlalu panjang ya, sorry banget. Lupa dengan dana kaget, silakan di up dana kaget. Sorry teman-teman, silakan di up dana kaget ya teman-teman ya. Ini akhir video ini, silakan di up. Dan semoga teman-teman beruntung. Mohon maaf kalau panjang kali baru saya umumkan karena saya terlalu serius ngomong kepada teman-teman. Sekian dari saya, sobatku pasti yes.